menjadi 14 pertemuan. Oke, untuk karakteristik pelayanan publik. Jadi nanti kalau teman-teman lihat kok ini ya, tadi saya sempat hapus ada kata-kata yang tak nyata itu kemarin juga menjadi permasalahan juga karena memang kalau dibaca, karena saya kan ambilnya dari buku, saya ambil dari buku, ternyata kalau dibaca-baca kayaknya aneh. Jadi daripada menimbulkan makna yang ambigu, jadi ini saya hapus. Jadi ada kata yang saya hapus. Jadi di sini karakteristik pelayanan publik itu kita lihat bahwa pelayanan publik ini mempunyai karakteristik. Karakteristiknya apa? Yang pertama, sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa dan barang, di mana bisa kita lihat contohnya adalah sertifikat, perizinan, transportasi, peraturan, ketertiban, kebersihan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua itu selalu terkait dengan jenis pelayanan lain yang membentuk jalinan sistem pelayanan yang berskala nasional. Nah, ini contohnya kita bisa lihat dalam hal pelayanan transportasi. Kemudian seperti ada jalan ya. Jalan itu kan adalah biasanya lebih banyaknya itu berskala nasional. Kemudian transportasi laut juga itu skalanya juga skala nasional. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan internal selalu menonjol sebagai akibat dari tatanan organisasi pemerintah yang cenderung birokratis. Nanti kita akan melihat ada dua pelanggan, jadi ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Ini kok masih ada yang join aja ya. Nah, selanjutnya, karakteristik yang keempat, efisiensi dan efektivitas pelayanan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Jadi semakin tinggi mutu pelayanan, maka makin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, yang kelima, masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tak langsung yang sangat berpengaruh terhadap adanya keluhan dari sebagian masyarakat adalah faktor utama perbaikan layanan. Jadi keluhan dari masyarakat itu adalah faktor yang menjadi perbaikan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman itu harus, istilahnya bisa dikatakan kita harus wajib lah teman-teman yang ada di konsentrasi manajemen publik untuk memiliki Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Ini undang-undangnya lumayan lama ya, tapi masih kita gunakan karena memang tidak ada undang-undang terbaru yang berhubungan dengan pelayanan publik. Padahal pelayanan publik kita itu terus semakin hari itu semakin berubah. Tapi tidak tahu kenapa kok undang-undangnya tidak berubah juga. Tapi nggak masalah. Yang penting selama itu tidak tidak bertentangan, ya kita jalani saja. Jadi di sini ada beberapa asas pelayanan publik yang harus dilakukan. Yang pertama, asas kepentingan umum. Artinya pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kedua, asas kesamaan hak. Berarti jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Jadi semuanya haknya sama. Kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi tidak lihat suku, ras, golongan, gender, itu enggak dilihat. Harus sama semuanya. Terus asas keprofesionalan, asas partisipatif, kemudian ada asas persamaan perlakuan, jadi tidak diskriminatif. Setiap warga negara punya hak memperoleh pelayanan yang adil. Terus asas keterbukaan, ini biasanya berhubungan dengan informasi. Jadi sebenarnya informasi itu harus terbuka. Kalau yang dulu-dulu nggak terbuka, sekarang harusnya lebih terbuka. Asas akuntabilitas, adanya pertanggungjawaban, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas fasilitas, perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Ini biasanya kalau kelompok rentan itu untuk lansia, disability, kemudian ibu hamil. Nah, itu mereka termasuk kelompok-kelompok yang rentan. Selain itu ada asas ketepatan waktu, asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jadi pelayanan publik harus memenuhi
asas-asas yang ada ini. Oke. Selanjutnya, ini ada karakteristik pelanggan. Nah, supaya penyelenggara pelayanan publik bisa memuaskan pelanggan, maka harus tahu terlebih dahulu siapa yang dilayani. Nah, di sini karakteristik pelanggan ada dua. Ada pelanggan eksternal dan ada pelanggan internal. Untuk pelanggan eksternal itu yang berasal dari luar organisasi, sedangkan pelanggan internal itu adalah pelanggan yang berasal dari dalam organisasi yang memperoleh pelayanan dari unit kita. Jadi kalau pelanggan internal itu ya adalah pegawai-pegawai yang ada. Jadi mereka itu mendapatkan pelayanan dan juga melayani. Sehingga apa? Pelanggan internal ini biasanya lebih menonjol. Kenapa? Karena ya lebih diperhatikan. Seperti itu. Maka tak jarang kalau semisal ada oknum akhirnya jadi penyelewengan. Kok bisa gitu, Bu? Semisal contohnya kita mau ngurus apa gitu ya. Kalau nggak ada orang dalam, nggak bisa kan gitu. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat dari teorinya ada gitu loh, dan prakteknya juga ada, ya kan selama ini kok kayak gitu, tapi ternyata di dalam teori manajemen pelayanan pun ternyata seperti tadi di awal. Nah ini pelanggan internal selalu menonjol, berarti ada gitu loh, antara teori dan praktek ada, cuma mungkin kalau di prakteknya itu lebih apa ya, lebih lebih terasa, wah ini kayaknya enggak sesuai dengan ini, tapi ternyata di teori ada. Lanjut. Menurut bentuk dan akibat dari kegiatan pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan dibedakan menjadi dua golongan. Ada pelanggan langsung, ada pelanggan yang tak langsung. Kalau pelanggan langsung, itu semua pelanggan yang secara langsung menerima layanan dari organisasi kita, jadi langsung mendapatkan pelayanan. Kalau pelanggan tak langsung, berarti secara tidak langsung menerima layanan dari organisasi kita, jadi nggak perlu datang ke kantor, secara tidak langsung kita itu merasakan. Jadi kayak semisal, semisal membangun jalan gitu kan, kita kan nggak perlu ya datang ke kantor PU, ke kantor Kimpraswil, saya minta jalan kan, enggak, udah dibangunin jalan, kita nggak usah ke kantor, tapi kita sudah mendapatkan pelayanan jalan, berarti itu namanya pelanggan tak langsung. Kita tuh sebagai pelanggan tak langsung dalam menikmati jalan. Oke. Nah, tugas utama pelayanan publik itu memberikan pelayanan secara cuma-cuma atau dengan biaya minimal. Jadi biayanya minimal atau gratis kepada umum tanpa membeda-bedakan sehingga kelompok yang paling tidak mampu pun dapat menjangkaunya. Jadi di sini ada asas keterjangkauan. Nah, ini teman-teman bisa baca untuk tata laksana pemerintahan yang baik atau kita kenal dengan good governance. Silakan teman-teman baca, karena ini hanya tambahan teori untuk teman-teman. Jadi nanti semisal teman-teman mau bikin proposal penelitian, itu teman-teman bisa tambahkan teori-teori. Jadi harapan saya ada tambahan teori ini, teman-teman bisa enggak kesulitan, yang enggak punya buku enggak bingung gitu loh, sudah ada. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan teori tersebut untuk menunjang proposal skripsi kalian. Harapan saya sih kalau pengalaman menjadi pembimbing untuk teman-teman di konsentrasi manajemen itu, manajemen publik itu nggak ada masalah, semuanya paham dengan teori. Beda dengan teman-teman kalian yang ada di konsentrasi sebelah, terkadang tidak paham dengan teorinya mereka sendiri, malah kadang mencatut teorinya milik manajemen. Nah, harapan saya nanti ketika kalian lebih mantap paham terhadap teori konsentrasi kalian. Oke, kita lanjut. Untuk pelayanan publik, itu harapannya bisa memberikan pelayanan prima. Apa sih pelayanan prima? Pelayanan prima ini disebut juga excellent service. Excellent service itu adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Sehingga di sini dapat didefinisikan pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas.
Nah, tujuan dari pelayanan prima ini tadi fokus terhadap pelayanan kepada masyarakat bisa memberikan kepuasan. Selain itu, selain memberikan kepuasan juga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi kalau semisal pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan prima, maka otomatis derajat kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun. Manfaat dari pelayanan prima itu meningkatkan kualitas, kemudian menjadi acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Jadi ada standarnya ya untuk pelayanan itu. Kemudian sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Nah, ini pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat adalah yang sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut. Jadi pelayanan pada publik yang berkualitas itu berdasarkan pada fokus semacam ini. Yang pertama kesederhanaan. Nah, kalau kesederhanaan ini berarti prosedur atau tata cara pelayanan yang diselenggarakan harus mudah, lancar, cepat, dan tidak berbelit-belit. Jadi memangkas banyak meja. Itu namanya sederhana. Kemudian jelas dan pasti. Jadi prosedur atau tata caranya itu harus jelas. Jadi jangan sampai masyarakat itu bingung. Ini persyaratannya apa, harus bagaimana, itu tidak jelas. Itu bukan pelayanan yang berkualitas. Jadi harus jelas dan pasti. Selesainya berapa lama, siapa yang mengerjakan, berapa biayanya. Terus habis gitu kalau ada keluhan, siapa yang menangani. Nah, itu harus jelas dan pasti. Selanjutnya, keamanan. Jadi, proses dari pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan, serta dapat memberikan kepastian hukum. Jadi, pelayanan berkualitas itu harus menyertakan keamanan juga. Jadi, segala sesuatunya tidak boleh melanggar peraturan. Yang keempat, keterbukaan. Di mana keterbukaan ini harus diinformasikan. Jadi segala tata cara, prosedur, waktu penyelesaian itu harus diinformasikan secara terbuka kepada umum. Jadi semisal kalau teman-teman mungkin ke Samsat ya, di Samsat itu kalau pakai drive tuh langsung selesai kan gitu. Tapi kalau misalkan lewat loket, sehari selesai, sehari jadi. Itu apa saja stepnya, berapa menit. Oh, ke loket ini misalkan 10 menit. Ke loket ini 5 menit, ke sini 5 menit, berarti total selesainya berapa menit. Nah, itu harus diinformasikan, jangan ditutup-tutupi. Nah, istilahnya tiada dusta di antara kita, harus terbuka. Selanjutnya, yang kelima adalah efisien. Nah, kalau efisien di sini, di sini produk pelayanannya itu jadi terpadu, kemudian jangan sampai ada pengulangan. Jadi tidak membuang-buang waktu. Ya. Jadi kalau sudah di sini ya sudah, jangan diulang lagi, jangan mengulang lagi. Kalau ngisi formulir hampir sama, jangan lagi ngisi formulir yang hampir sama isinya. Nah, itu namanya tidak efisien. Selanjutnya ekonomis. Nah, ekonomis ini itu tidak menuntut biaya yang tinggi. Kalau bisa pelayanan itu harus gratis. Yang ketujuh, keadilan. Nah, ini keadilan itu tidak pilih kasih, adil kepada semuanya sama. Kemudian ketepatan waktu sesuai dengan waktu yang dijanjikan atau yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya, kali ini sampai ketepatan waktu, selanjutnya adalah jenis-jenis pelayanan prima. Nah, jenis-jenis pelayanan prima di sini itu terbagi menjadi 3. Pelayanan prima melalui lisan, melalui tulisan, dan melalui perbuatan. Kalau pelayanan prima melalui lisan itu biasanya dilakukan oleh pegawai frontliner. Biasanya kalau di bank itu biasanya kita ada CSO, ada satpam yang bantu dulu. Itu dia pelayanannya berbentuk lisan. Kemudian ada pelayanan prima melalui tulisan. Nah, ini di era sekarang, di era teknologi, itu kita banyak disajikan dengan pelayanan melalui tulisan. Ya, jadi misalkan kita mau mau belanja online gitu ya. Ini yang ini ya, yang mudah kalian pahami aja. Kita mau belanja online kan kita disajikan dengan pelayanan secara tulisan. Oh, jadi
harganya sekian, diskonnya sekian, ongkirnya sekian gitu kan. Kita tanpa harus bertemu dengan si pemilik, kita sudah paham. Sama dengan kita ketika kita mau melaporkan pajak misalkan, kita tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup dengan membuka websitenya pajak, kita isi, di sana ada apa namanya, ada arahan-arahan di situ. Di situ namanya pelayanan prima melalui tulisan. Kemudian ada juga pelayanan prima melalui perbuatan. Ini mengkolaborasikan antara pelayanan melalui lisan dan tulisan. Jadi dikolaborasikan antara pelayanan lisan dan tulisan. Jadi selain ngomong juga ada perbuatan yang dilakukan. Nah, inti dari sasaran pelayanan prima adalah SMART, specific, measurable, achievable, relevan, dan time. Jadi harus khusus, mudah diukur, mudah dicapai, terus sesuai dengan kepentingan, dan jelas penentuan batas waktu penyelesaiannya. Nah, ini yang sering terjadi dalam pelayanan prima di pelayanan publik. Biasanya pertama itu mempersiapkan aparatur pemerintah agar mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Karena terkadang kita tuh sulit sekali ya menemukan aparatur yang memang benar-benar dia mumpuni, yang mampu untuk memberikan pelayanan yang baik. Kadang harus sabar, harus senyum terus kan gitu. Walaupun masyarakatnya marah-marah, kita harus tetap dingin kan gitu, nggak ikut marah-marah juga. Kemudian meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Menyiapkan aparatur yang melakukan pelayanan publik, menyiapkan aparatur yang kreatif dan inovatif. Jadi ini memang kalau untuk pelayanan prima itu permasalahannya pasti lebih banyak di aparaturnya, di sumber daya manusianya. Seperti itu. Termasuk yang terakhir ini, menyiapkan aparatur yang mampu menguasai sistem informasi. Karena apa? Karena sering sekali aparatur kita itu gaptek. Ya, gaptek. Nah, ini adalah hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi ini ada beberapa hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Mengetahui isi standar pelayanan, mengawasi, kemudian mendapat advokasi, kalau kita melakukan pengaduan ditanggapi, kalau semisal enggak ini kita bisa melaporkan ke atasan, kalau ke atasannya enggak ngatasi, kita bisa laporkan ke ombudsman. Kemudian pokoknya di sini haknya itu ini yang kadang masyarakat enggak tahu ya. Ini teman-teman nih, tugasnya teman-teman ini supaya masyarakat tahu hak apa yang harus ada di dalam pelayanan publik. Biasanya yang dari luar Jawa itu biasanya terkadang masyarakat itu menjadi masyarakat yang apa ya? Jadi akhirnya terpaksa untuk mendapatkan pelayanan yang seadanya, pelayanan yang nggak prima. Kenapa ya? Kalau kamu butuh ya ikut kita, ikut apa aturan kita, walaupun terkadang aturannya itu nggak bener gitu loh. Mohon maaf ya, di luar Jawa sering kayak gitu. Contohnya nih, misalkan kalian mau bikin KK atau KTP atau merubah akte gitu ya. Terkadang ke dinas yang bersangkutan itu kalian sudah antri mulai subuh, ya bukanya jam 8, nggak buka-buka, pegawainya datang jam 10, udah datang jam 10, datang itu pun juga tanpa rasa bersalah, dia datang buka pintu dengan santainya, padahal sudah antrian sudah banyak, udah gitu buka itu baru ambil nomor antrian. Itu banyak teman-teman yang dari luar Jawa cerita seperti itu. Jadi modelnya sense of accountability-nya, kemauan atau rasa bertanggung jawabnya itu sangat rendah. Itu sebenarnya bisa dilaporkan ke ombudsman. Ini kewajiban dari masyarakat. Insya Allah kalau masyarakat bisa mematuhi dan memenuhi peraturan, ikut menjaga terpeliharanya sarana prasarana. Jadi kalau demo jangan rusak. Itu kewajiban masyarakat apa? Menjaga. Kalau demo jangan sampai merusak ya.
berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, untuk mengoptimalkan pelayanan publik dapat dilakukan dengan menetapkan standar pelayanan publik. Nah, di mana di sini standar pelayanan publik ini adalah tolak ukur pelayanan yang fungsinya sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ini komponennya, komponen wajib standar pelayanan ada dasar hukum, persyaratan, sistem, dan mekanisme. Seperti yang tadi dijelaskan tadi ya, asas-asas itu masuk di sini. Jadi turunannya adalah ini. Sarana prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan. Nah, ini harus ada di dalam standar pelayanan. Nah, ini teman-teman bisa baca sebelum kita terakhir, sebelum standar pelayanan di-share atau dipublikasikan kepada masyarakat, maka dinas, organisasi perangkat daerah itu harus membuat maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan itu harus ditempel. Maklumat pelayanan itu apa? Maklumat pelayanan itu adalah janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Misalkan, kita berjanji akan memberikan pelayanan yang bersih, yang gratis, tanpa dipungut biaya. Itu adalah maklumat pelayanan. Kemudian setelah ada maklumat pelayanan, baru standar pelayanan, kemudian ada standar pelayanan minimum, ya. Kemudian ada SOP, standar pelayanan operasional atau standar operasional prosedur. Ini biasanya kalau SOP, kalau teman-teman datang ke Dispenduk Capil, Dinas Perizinan, atau ke Samsat, misal teman-teman bisa lihat biasanya kalau mau ngurus, misalkan ya, mau ngurus KTP atau KTP, apa yang dilakukan? Nah, itu membawa persyaratan A, B, C, D. Nanti persyaratan itu dimasukkan ke loket sekian untuk cek administrasi. Nanti kalau sudah, nanti ke loket sekian untuk foto. Setelah foto, nanti ke loket sekian. Ambil KTP-nya. Seperti itu. Jadi ada bagan alur yang membuat masyarakat itu mengetahui, oh kalau ngurus KTP itu seperti ini. Itu namanya standar operasional prosedur. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oh iya, silakan. Bu, saya mau bertanya, kan kalau pelayanan itu otomatis dia harus memberikan pelayanan yang baik. Nah, Iya. kemarin kan ada berita, Bu, terkait yang salah seorang bapak-bapak yang menganiaya perawat karena tidak dilayani dengan baik. Seperti itu ya, Bu, singkat ceritanya. Nah, Yang Bu, mana itu, terkait Mbak? dengan yang Yang di salah satu, Sumatera itu yang iya yang menganiaya perawat. iya, Bu. Iya Bu, kemarin. Itu salah Nah, paham itu bapaknya. ya jadi bingung, Bu, yang salah itu sebenarnya siapa, perawatnya atau bapaknya atau pelayan yang kurang baik atau dari bapaknya nggak sabar atau gimana gitu, Bu. Makasih, Bu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi gini, kalau melihat itu tadi, yang pertama kalau tindak kekerasan itu jelas salah, ya toh. Apapun permasalahannya kita kan nggak boleh ya dengan kekerasan, apalagi sampai menganiaya, sampai mukul, apalagi itu perempuan kan ya. Masa ya apa ya? Ya memang ya salah kalau menurut saya, walaupun dia mengaku-ngakunya jadi polisi, saya nggak ngikutin itu, cuma taunya di awal aja, tapi sampai ke sini saya nggak ngikutin itu benarkah polisi atau gimana, kan saya nggak tahu itu, nggak ngikutin, cuma taunya di awal aja lihat di TV. Jadi kan itu karena harusnya kan ditanyakan dulu, jadi jangan langsung terbawa emosi. Kalau memang kan misalkan apa namanya, kalau nggak salah nyabut infus terus keluar darah gitu ya kalau nggak salah. Nah, Iya, Bu. kalau nyabut infus keluar darah itu wajar sebenarnya, seperti itu menurut apa namanya, selama apa namanya, terkadang kita aja cabut kalau kita terlambat aja ya, infusnya habis itu kan juga keluar darah kan. Nah, memang harusnya ditanyakan dulu kenapa kok bisa seperti itu, nggak main asal pukul seperti itu. Jadi kan memang harusnya komunikasi di antara kedua belah pihak itu penting. Jadi terkadang ya saya juga mau komentar juga nggak tahu duduk masalahnya dengan detail ya, karena nggak ngikuti, cuma kan kemarin itu dianiaya. Tapi kan pertanyaannya sekarang,
Kayak sekarang tuh kadang kita tuh ya mudah termakan omongan gitu loh, tanpa harus istilahnya kalau di Islam tuh tabayun dulu, harus bener nggak sih gitu loh. Jadi masih lebih mendengarkan kata orang tanpa kita harus cross check dulu kebenarannya seperti apa. Seperti itu. Saya rasa sih kalau memang pelayanannya nggak baik, misalkan memang perawatnya itu nggak sesuai dengan prosedur, ya berarti nanti dia kena sanksi kan, seperti itu. Sanksinya yang langsung dari pihak rumah sakit, dari manajemen rumah sakit. Bukan berarti karena misalkan salah, terus kemudian seenaknya mukul, kan juga nggak boleh seperti itu. Jadi ya itu tadi, nanti dilihat dulu yang porsi salahnya ada di mana. Seperti itu Mbak Bella, ya itu tadi. Ya Bu, Bu satu lagi Bu terkait Boleh. pelayanan Bu. Kan biasa Bu banyak ya kalau misalnya mau buat SIM atau buat KTP itu menggunakan orang dalam tapi nggak sesuai prosedur gitu Bu. Nah itu gimana Bu? Kan jadi gini loh. Kalau kita semisal kita mau bikin SIM gitu ya, contohnya itu kan kita biasanya pakai orang Ya dalam. Bu. Nah, kalau kita melihat, kita analisis ya. Kita analisis dari teori tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Memang sebenarnya pelanggan internal itu lebih menonjol. Kenapa? Karena dia kan punya akses seperti itu. Di teori itu seperti itu. Jadi wajar. Cuman semuanya itu kembali kepada masyarakat yang berhak untuk memilih. Kan kita berhak untuk memilih ya. Memilih itu adalah masyarakat. Kalau selama pelayanannya itu baik, kalau sekarang kan semuanya, saya tidak tahu ya kalau di luar Jawa, kalau di Malang ini memang ada lewat orang dalam ada, tapi sekarang untuk yang ngurus SIM, untuk yang secara sesuai prosedur pun itu sudah mudah sekarang. Di Araya ada, terus ada mobil SIM keliling, ya kan, di Jalan Cipto itu juga sudah ada. Kalau di luar saya nggak tahu. Nah, itu sebenarnya tergantung pilihan kita gitu loh. Kita yang memilih. Jadi memang konsumen yang berhak untuk memilih. Kita mau 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 apa namanya, pakai orang dalam dengan tanda kutip biayanya lebih mahal, iya kan? Biayanya lebih mahal, atau kita mau ngikutin prosedur tapi kita ya butuh waktu sedikit lah. Kalau kalau di Araya ngurusin langsung jadi kok, datang cek kesehatan, cek TPA kalau memperpanjang ya. Terus habis itu serahkan berkas, antri foto, selesai. Hal itu langsung jadi gitu loh. Jadi ada yang mudah, kenapa kita gunakan calo gitu loh. Harganya lebih mahal lagi, 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu. Iya Bu, mahal Bu biayanya Bu. Mahal banget. Makanya semua itu kembali lagi kepada konsumen. Jadi konsumen yang berhak untuk memilih. Ya kan gitu. Semisal gini ya, kita ada produk kecantikan gitu ya. Lah kita kan berhak memilih. Oh ini aku nggak cocok. Berarti kan kita nggak gunakan itu. Oh saya cocoknya yang ini. Sama pelayanan juga gitu. Yang berhak memilih itu adalah pelanggan, adalah konsumen. Makanya konsumen itu raja. Bagaimana caranya penyelenggara pelayanan itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu, Mbak. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lain? Yang lain pada tidur kali ya. Kena materi yang banyak. Tapi nggak apa-apa, materinya banyak. Ini ada kesempatan kita diskusi. Lumayan lah 15 menit. Soalnya kalau konsentrasi lain ya, Ibu nih pengalaman Ibu jadi bimbingan. Nah ini nanti akhirnya Ibu yang dibilang Ibu itu susah gitu loh. Sebenarnya yang membuat susah itu sebenarnya mahasiswa sendiri. Pertama, kalau untuk ini kan kalian nanti arahnya ke skripsi kan ya. Kalian nanti bikin proposal kan. Sekarang udah semester 6 ya. Semester 6 Iya sekarang. Bu. Iya semester 6 Bu. Betul. Berarti kan kalian sudah siap-siap untuk membuat proposal. Nah, jadi gini teman-teman, biar ini kalau nggak ada yang tanya, saya kasih sedikit arahan nih tentang proposal skripsi ya. Pertama, sebelum kalian mengajukan judul, kalian harus temukan dulu masalah. Jadi jangan asal main mengajukan judul. 3 kan, itu banyak. Judul 3 itu banyak. Kenapa? Karena ketika kalian mengajukan judul itu akan
nanti akan menentukan dari judul itu KPS akan mengarahkan pada dosen siapa. Jadi sebelum kalian menentukan judul, kalian harus temukan dulu permasalahan. Jadi untuk menentukan judul, masalah dari judul itu tadi apa? Kalian harus pegang akar masalahnya apa, baru bikin judul. Nanti kalau sudah fix masalahnya, bikin judul, kalian ajukan ke KPS, nanti diarahkan kemana, ke dosen siapa. Nah, kemudian biasanya teman-teman ini lemah di referensi. Kalau anak-anak manajemen publik, saya masih yakin teman-teman masih sip lah, ya, sip, masih paham mungkin karena memang pada rajin-rajin untuk yang manajemen publik ya, rajin, dosennya juga rajin ngajar, mahasiswanya juga rajin ikut kuliah. Jadi kalau ada apa-apa pun untuk penyusunan itu juga mudah teorinya. Kemudian yang ketiga, untuk bab 3. Nah, untuk Medpen itu usahakan kalian punya bukunya. Bukunya siapa? Misalkan, Sugiono. Enggak, Sugiono udah sering mau leong aja. Nah, cukup bukunya tuh cukup, satu saja cukup, yang terbaru. Kebanyakan teman-teman tuh enggak punya buku, main kopas. Ketika ditanyain ini dari mana, enggak tahu. Akhirnya disuruh cari buku. Kan akhirnya lama, tapi kalau kalian di awal sudah punya buku, sudah siap teori, ketika ditanyakan kalian sudah bisa mempertanggungjawabkan, saya yakin kalian cepat kerjaannya. Gitu loh. Yang terjadi selama ini tuh seperti itu. Banyak mahasiswa pertama enggak paham masalahnya apa. Yang kedua, enggak punya buku. Ditanyain enggak bisa jawab. Oh iya, kopas. Akhirnya kalau kopas ya pasti disuruh kembali lah cari buku dulu. Nah, itu tips dari saya supaya kalian nanti lancar untuk mengerjakan proposal. Seperti itu. Yang terpenting lagi dalam mengerjakan proposal itu kalian harus cross-check dulu ke tempat atau lokasi penelitian. Benar nggak ada masalahnya? Benar nggak itu terjadi? Jadi soalnya ada nih bimbingan saya, dia sudah seminar proposal. Jadi di awal tuh dia mau meneliti tentang prona. Saya bilang sama dia, ini sulit loh. Kalau kamu ngurusi prona, ini ke pertanahan. Kalau ke pertanahan, itu kecenderungannya biasanya mereka tutup. Maksudnya tutup rapat tentang, data atau info. Soalnya terkadang itu sangat sensitif. Jadi kayak pertanahan, kesehatan. Ini perlu kalian pahami juga. Kesehatan, ke rumah sakit, itu datanya susah biasanya. BUMN, aset, manajemen aset, itu sulit. Ya, kalau kalian bisa ya hebat, tapi biasanya sulit. Manajemen aset jauh-jauh aja. Kesehatan, kalau kesehatan itu rumah sakit biasanya sulit. Cari yang lainnya. BPJS itu sulit. Cari datanya sulit, cari yang gampang-gampang aja biar nggak kelamaan. Nanti kalau kelamaan yang disalahin dosennya. Kalian tuh gitu soalnya. Mahasiswa tuh gitu. Nanti kalau lama yang disalahin dosennya, padahal kalian sendiri yang nggak ini. Nah, kemudian nanti datang dulu ke tempatnya. Bener ada atau enggak? Kayak mahasiswa saya ini sudah saya suruh datang ke pertanahan. Dia bilang, iya Bu, saya sudah datang. Saya hanya diem aja. Bener ya? Sudah ya? Batin saya ini, setahu saya prona ini sudah ganti. Ternyata dia sudah sempro, setelah sempro dia turun lapang ke pertanahan. Diketawain sama orang di pertanahan, kenapa? Ternyata prona itu sudah berganti namanya jadi PTSL, sudah nggak ada lagi prona. Terus datang saya, Bu, ini loh ternyata sudah ganti. Lah saya dari awal kan sudah bilang, kamu suruh tanya sana, kok nggak tanya. Akhirnya sekarang macet dianya. Saya suruh rombak, sampai hari ini belum ketemu sama saya. Bimbingannya Pak Sugeng juga. Pak Sugeng bilang, itu anak menghilang Bu Citra. Gitu. Ya itu tadi, makanya pastikan dulu apa yang kalian teliti itu ada. Masalahnya ada. Cari datanya juga mudah. Itu ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang lain?
Diam semua. Bu, jadi kalau misalnya kita mau menentukan judul kan kami mau akan internship nih Bu, mau buat laporan. Jadi sebaiknya harus ke tempat di mana kita internship gitu ya Bu, untuk tahu apa sih pelayanan yang sering dilakukan di sana, seperti itu ya Bu. Internship. Kalau internship kan itu gimana kalau internship itu kan setelah internship tuh baru bikin laporan. Iya Bu. Ya kalau kalau nanti ya setelah kalian internship baru bikin laporan kan nanti tahu di tempat itu ada masalah apa. Nah, ini ketika misalkan kalian mau apa nanti lanjutnya untuk skripsi. Nah, ketika internship tuh coba kalian apa namanya dilihat di situ ada permasalahan apa, baik di masyarakatnya, baik di kantornya, ada masalah apa. Kan nanti duduk-duduk dengan pegawai di situ kan pasti ada cerita begini begini begini. Nah, itu kalian bisa cari cari infonya ketika kalian internship gitu loh. Jadi sekalian Oh iya Bu. paham gitu. Oh iya ya ada masalah ini di sini. Seperti itu. Oke, yang lain tanya, mumpung bisa tanya. Nggak ada yang ditanyain lagi. Saya, Bu. Siapa itu? Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Tadi kan dijelaskan manfaat pelayanan prima itu salah satunya pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, bagaimana dengan yang pelayanannya sudah baik, Bu, tapi pelanggannya belum merasa puas? Itu apakah masih termasuk pelayanan prima? Baik, terima kasih, saya kembalikan. Jadi kalau misalkan di penyelenggara pelayanan publik di pemerintahan itu ada namanya indeks kepuasan masyarakat IKM. Jadi nanti di situ apa namanya pemerintah, misalkan dinas ya, dinas itu bisa melihat kepuasan masyarakat itu seperti apa, seberapa persen kepuasan masyarakat. Itu nanti ada surveinya, makanya kalau biasanya kan ada survei pelanggan habis mendapatkan pelayanan ada survei pelanggan puas tidak puas kan itu ya dari situ. Nanti yang bermasalah itu di mana? Sampaikan keluhannya. Jadi kalau semisal ada survei atau angket seperti itu, usahakan kalian isi. Kenapa? Karena masukan, keluhan dari masyarakat itu nanti akan membantu untuk memperbaiki pelayanan seperti itu. Jadi kalau dibilang, oh apakah itu jadi pelayanan tidak prima Bu gitu kan? Nah makanya itu nanti dilihat dari indeks kepuasan masyarakat bisa dikatakan prima atau tidaknya itu dilihat dari IKM. Seperti itu Mbak. Baik. Terima kasih, Bu, untuk jawabannya. Ya sama-sama. Yang lain? Tidak ada. Pas. Kalau nggak ada, dibuka aja kameranya. Kita sedain aja ya. Ya Bu. Ya Bu. Soalnya saya juga mau ada kelas ini nanti jam 2 lebih 5 menit. Semangat Bu. Semangat. Kalau hari Rabu tuh semangat 3 kelas. Dari jam 12, jam 1, jam 2. Maraton. Jadi kadang terkadang itu antara kelas 1 dengan kelas lain agak molor. Biasanya terkadang ya di kelas 1 tuh kelas satunya sebelumnya tuh tanyanya banyak. Jadi kelas setelahnya molor. Kalau nggak ada yang nanya ya tepat waktu. Oke, semuanya udah dibuka kameranya. Kita foto 2 kali ya. Foto gaya dan foto formal dulu, habis itu foto gaya. Satu, dua, tiga. Senyum. Harus saya share dulu di grup.
Tadi absennya sudah ada di Classroom ya? Nanti jangan Iya, lupa. sudah, Bu. Jangan Sudah, lupa. Bu. Oke, satu lagi fotonya bergaya. 1, 2, 3, gaya. Oke, teman-teman semuanya sudah saya share di grup WA. Kemudian jangan lupa isi presensi. Jangan sampai ada yang ketiduran. Habis ini langsung isi presensi, nggak pakai tidur. Nanti kalau tidur kalian terlambat. Baik, Bu. Karena presensinya Baik, hanya, Bu. hanya sampai jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, diperhatikan perbedaan zona waktu yang masih ada di kampung halaman. Oke, kita tutup dengan doa dulu. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika Ibu ada salah kata atau salah perbuatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Salam untuk keluarga yang masih ada di kampung halaman. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak, Bu. Selamat sore. I love you. Sarangnya.